Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampai di Masjid Baitul Ikhlas di Jalan Gunung Bungkuk. Setelah subuh ternyata masjid tidak buka. Nah, ini suasananya luar biasa, ini situasi yang mencekam yang menjadikan kita tidak bisa untuk sementara ya tidak bisa bersilaturahmi, berdiskusi. Biasanya kita berdiskusi di sini nih, di masjid kita ini. Tapi pada pagi hari ini saya lihat ternyata ditutup. Nah, ditutup. Ini ada himbauan wali kota. Tidak bisa dibaca juga nih malam nih. Nah, ini nih. Ya pasti himbauannya apa ya maknanya itu menutup masjid untuk sholat 5 waktu dan Jumatan, apa makna yang lain saya nggak tahu juga. Sementara masjid-masjid lain buka, masjid lain aktif. Makanya terkadang saya sedih sih di sini. Seketika Allah berkata, hanya alas sholah, wahai hambaku, datanglah kepadaku, wahai kekasihku, datanglah kepadaku, wahai kecintaanku, datanglah kepadaku. Nah, ternyata setelah kita tanya untuk apa? Untuk apa kita datang kepada Allah? Jawab Allah adalah hanya alal falah. Hanya alal falah itu artinya untuk kemenangan kita. Untuk kemenangan kita. Ternyata di dalam sholat dicabut penyakit hati, seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Aku cabut penyakit hati dalam dada mereka di tempat yang mengalir air di bawahnya. Ini menunjukkan kepada tempat kita mendirikan sholat, yaitu di depan Ka'bah, di samping Maqam Ibrahim menghadap pada Hajar Aswad. Nah, dicabut penyakit hati. Nah, ternyata kita tahu juga daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit tubuh, penyakit badan, penyakit fisik itu keluarnya sumbernya dari hati loh. Nah, itu makanya sholat itu adalah sebuah wadah di mana penyakit hati kita itu dicabut, ditarik, diangkat, digugurkan ya di dalam sholat itu. Nah, jadi kalau penyakit hati itu diangkat, ditarik, digugurkan oleh Allah seperti pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang senang dikit, tidak bisa lihat orang kaya dikit, tidak bisa lihat orang berhasil dikit, kita sudah terganggu, kita sudah iri dengki. Nah, itu dicabut oleh Allah itu, pantang kelintasan tadi. Nah, begitu juga pantang kerendahan, maunya kita besar, maunya kita hebat sendiri, benar sendiri. Nah, itu dicabut oleh Allah itu. Pantang kurang, nah, sudah cukup, sudah banyak, sudah kaya, masih mau ngambil hak orang. Nah, dari sini sumber pencurian, perampokan, penipuan, kemudian korupsi dicabut oleh Allah di dalam sholat. Dan terakhir pantang tersinggung dan tidak mau kalah, itu juga dicabut oleh Allah di dalam sholat. Nah, jadi 4 sifat ini, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, kalau digabung memunculkan 10 sifat, yaitu ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Itu 17 sifat yang akan dirontokkan oleh Allah jika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, jadi untuk apa dirontokkan? Nah, jadi Allah pernah bersabda dalam sebuah firman-Nya yang bunyinya fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Nah, di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah lagi oleh Allah penyakit itu, dan bagi mereka itu azab yang besar. Nah, penambahan penyakit hati itu di mana munculnya? Ya munculnya ke tubuh, ke badan, ke fisik. Itulah makanya kita sering jantungan, darah tinggi, diabetes, macam-macam penyakit, stres, stroke. Nah, semua itu bermula daripada penyakit hati kita. Setidak-tidaknya kita tidak disiplin, tidak serius dalam mengolah makanan, mengatur istirahat waktu kita, mengatur segala-galanya, termasuk mengatur pemikiran kita, mengatur perasaan kita. Itu akan menimbulkan penyakit. Semua itu bermula daripada keresahan hati tadi terhadap persoalan diri kita, dan lebih-lebih lagi persoalan diri orang lain. Inilah persoalannya. Sehingga terjadi penyakit. Nah, jadi kalau Allah mengatakan hayya 'alas shalah, itu pernyataan itu dari masjid. Dari masjid. Suara Allah, kata Allah, seruan Allah ini dihimbaukan oleh muazin. Makanya muazin itu pada hakikatnya menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyerukan seruan Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wala tuwallu anhu wa antum tasma'un. Orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, janganlah kamu berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Mana itu suara Allah? Suara Allah itulah dia, suara azan. Jadi Allah itu nama yang agung. Nama ya tidak jelas, tidak nyata, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Tetapi Allah menyatakan dirinya pada makhluknya, khususnya kita manusia. Makanya muazin tadi menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyerukan seruan Allah. Untuk siapa? Untuk semua ruh dalam diri kita, untuk semua diri yang sudah diri pada diri kita. Supaya apa? Hayya 'alas shalah. Marilah kita berhubungan dengan wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu untuk kemenangan kita itu tadi. Itu tadi yang saya katakan. Agar dicabut penyakit hati di dalam dada. Nah, kalau sudah dicabut penyakit hati dalam dada, insya Allah hati bersih, hati bening, hati suci. Tidak akan timbul penyakit. Penyakit ke fisik itu tidak akan timbul. Apalagi seketika kita dipanggil oleh Allah, kita tahu siapa itu Allah. Kita takut dengan virus corona, kita takut dengan wabah. Itu Allah yang memanggil. Itu bosnya virus, itu pencipta virus itu yang memanggil. Lalu kenapa kita sampai tidak pedulikan? Seakan-akan kita tidak tahu siapa Allah, siapa virus. Allah itu pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk virus corona. Nah, dia yang manggil kita. Kenapa kita takut dengan ciptaannya? Apalagi antara kita dengan virus corona, wah dia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dia itu. Kita ini besar, kita ini tinggi, kitalah kebesaran Allah. Nah itu, kalau memang corona itu besar, dia ada kebesaran Allah, itu dia yang di khalifah, bukan kita loh. Nah ini, jadi dibedakan kesucian hati, kesucian diri, kebersihan badan dan pakaian, kebersihan itikat orang yang mau datang ke masjid, itu beda dengan orang di pasar, beda dengan orang di luar masjid. Nah, itu, maka yakinlah kita, insya Allah, kalau Allah yang memanggil kita, kita datang kepadanya dalam kondisi suci hati, suci pakaian dan tempat, suci etikat dan tujuan. Insya Allah yang namanya penyakit yang Allah ciptakan sendiri tidak akan mencapai kita, tidak akan menjamah kita, tidak akan menyentuh kita. Nah itu. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya dia menyentuh juga? Nah kita jangan khawatir. Berarti Allah mengendaki kita tersentuh. Karena banyak sih nabi-nabi, rasul, orangnya baik-baik, bersih-bersih, ya, sopan-sopan dan sangat luar biasa akhlaknya.
tapi mati juga dibunuh. Ada juga yang kena penyakit seperti Nabi Ayub. Nah, bahkan khalifah Nabi ada yang namanya Abu Bakar. Kenapa beliau itu sakit kemudian meninggal? Karena kena racun 2 tahun sebelum meninggalnya beliau. Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh, Ali pun juga mati dibunuh. Nah, apakah Allah tidak melindungi dia? Allah melindungi ruhnya, tidak melindungi fisiknya. Tetapi tidak sedikit mereka juga punya keajaiban. Mereka juga punya mukjizat atau maunah dalam bahasa kita. Nah, itu makanya hidup ini ya biasa-biasa saja. Yang penting kita tahu Allah, tahu Rasul, tahu diri kita sendiri, dan tahu apa itu lingkungan kita. Termasuk virus corona ini. Nah, ini apalagi ya gonjang-ganjing dunia. Di satu sisi mengatakan virus corona ini begini, sisi lain mengatakan virus corona itu begitu. Ya terserahlah, urusan manusia lah yang menceritakan ini dan itu. Tapi urusan kita dengan Allah ada suatu keyakinan kalau Dia manggil kita datang. Apapun resikonya, kita datang. Karena Allah itu Zat Maha Agung, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, subuh-subuh ini, setelah subuh ini saya pengen datang ke sini, tempat saya diskusi loh di sini dengan Bapak Dr. Zulkarnain, dengan Saudara Henry. Kadang-kadang kami sarapan pagi di sini nih. Ini. Dan mengundang juga saudara-saudara kami yang lain, tapi kan yang datang itu juga. Nah, begitu. Kemudian juga jangan lupa bahwa Allah itu pernah berfirman dalam sebuah firman-Nya. Nah, ini sering firman ini dibawakan pada acara takziah yang bunyinya wala nabluwannakum bisai minal kafi wal ju wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sering dibaca itu. Jadi sungguh kata Allah, aku benar-benar akan menguji, atau dalam bahasa lainnya akan menjatuhkan musibah kepada manusia. Yang mereka jelas tidak suka itu, tapi aku tetap jatuhkan kepada mereka sebagai ujian, sebagai peningkat kualitas iman. Aku jatuhkan. Apa bentuknya? Sedikit rasa takut. Nah, sedikit rasa takut inilah diantaranya itu penebaran virus corona, wabah. Sedikit rasa takut. Kemudian kekurangan buah-buahan, itulah gagal panen. Padi lah tumbuh lah kuning, tinggal menuai. Tiba-tiba ada banjir bandang, banjir ini, banjir itu, hilang. Kekurangan harta benda, itu seperti kebakaran misalnya, kecurian, kemalingan, penipuan terhadap diri kita. Bahkan ada kekurangan nyawa juga. Anak kita ditumbur mobil, dibunuh orang, sakit karena mati. Kata Allah, itu pekerjaanku loh. Aku yang membuatnya, aku yang menciptakannya, aku yang melakukannya. Tentu melalui ciptaanku juga. Begitu. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan Muhammad kepada mereka yang sabar. Mereka yang berkata, kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Ya bukan kata saja, tapi mereka paham dengan kata itu. Kita saja datang daripada Allah, tentu persoalan hidup kita juga datang daripada Allah. Mau persoalan yang baik, mau persoalan yang buruk, nah itu semuanya datang kepada Allah. Penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Artinya Allah yang menyelesaikannya. Itu makna daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Itu termasuk persoalan kita hari ini, wabah corona ini. Kita tidak perlu takut dengan corona, kita takut kepada Allah. Aturan oke, kita ikut aturan. Pakai masker jadi, social distancing jadi, cuci tangan jadi. Apalagi kita muslim, cuci tangan melulu kita ini. Bukannya cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci mata, cuci telinga, kepala, kaki. Bahkan kadang-kadang ada mandi sunnah juga kita.
Semua itu jaminan daripada Allah tentang kesucian fisik loh. Itu belum lagi etikat kita ingin bertemu dengan Allah di dalam sholat. Itu jaminan yang luar biasa. Maka tidak ada kisah ceritanya kita harus takut. Kita dituntut oleh Allah hanya waspada, jadi virus corona, apapun nama virusnya itu, semua itu adalah makhluk Allah. Dan bahkan itu tentara Allah loh. Kalau ada orang yang mati karena corona, dua kemungkinan. Satu, karena mereka itu memang harus dihukum oleh Allah dengan corona. Yang kedua, memang mereka itu harus mati dengan corona dengan tujuan supaya dirontokkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga di alam berikutnya mereka tidak akan bermasalah lagi. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya sakit pada diri seorang yang beriman, itu adalah untuk merontokkan dosa-dosanya kalau dia sabar gitu. Kalau dia sabar, tapi kalau dia tidak sabar, ya susah juga. Makanya kita ini sembuh, alhamdulillah. Sakit juga alhamdulillah. Tetapi yakin saya, kalau bos corona itu yang manggil kita datang, insya Allah tentu kita akan dijaga oleh bos corona itu. Lagian juga corona itu kan makhluk Tuhan yang bertugas, zikirnya corona itu, kemudian tasbihnya corona itu, ia menggigiti orang banyak ini. Tapi dia tidak sembarang gigit loh. Dia membawa daftar, membawa nama-nama dan catatannya itu. Makanya saya katakan kisah Nabi Yunus sewaktu beliau meninggalkan kaumnya, beliau naik kapal, tiba-tiba ombak membesar, angin membadai, langit hitam. Akhirnya semua orang di atas kapal, semua orang yang ada di laut itu mengira bahwa mereka akan dibinasakan pada hari itu. Satu pun tak akan selamat, akan ditenggelamkan oleh badai yang begitu besar. Persangkaan mereka seperti itu. Nah, kita karena umat Muhammad dibocorkan oleh Allah dan Rasul rahasianya. Sebenarnya badai dan topan yang ada pada laut, pada angin, itu tidak akan membunuh semuanya. Tidak akan membinasakan semuanya. Karena bencana itu hanya mencari satu nama saja. Satu nama itulah Nabi Yunus alaihissalam bin Mata'u. Nah, apa yang terjadi? Setelah Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, pelan-pelan lautnya itu tenang kembali. Angin pun tenang kembali. Cuaca langit pun terang. Maka semua kapal-kapal yang ada di atas laut merasa berbahagia, merasa tenang dan merasa nyaman dan aman karena tidak jadi mendapat bencana. Nah, sebenarnya bencana itu sudah disiapkan oleh Allah terdahulu, mulai daripada kisah kaum Yunus yang bersalah, yang berdosa, kemudian mereka bertobat, kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka tanpa perintah Allah, tanpa izin Allah, keluar kota meninggalkan kaumnya, maka dia dihukum. Jadi balak petaka itu hanya untuk satu orang nama, yaitu Yunus alaihissalam bin Matai, bukan untuk semua kapal yang ada di atas laut. Makanya setelah Nabi Yunus jatuh ke dalam laut, dimakan oleh ikan Nur, maka persoalan badai topan itu selesai, berhenti, karena orang yang dia cari sudah dapat. Begitu juga corona ini. Tapi kan kita tidak tahu kita ini terdaftar pada daftar corona apa tidak, makanya kita perlu waspada. Perlu jaga-jaga, ya pakai masker, oke pakai masker, cuci tangan, mari kita cuci tangan, social distancing, oke siap. Tapi kalau untuk ibadah, waduh, untuk bertemu Tuhan, waduh, nah itu yang saya maksudkan. Kemudian kebenaran saya juga tadi mau rekaman tentang sakit ya, tentang sakit. Jadi merangkap sajalah cerita saya hari ini. Bukan sebuah kekecewaan ini ya, bukan sebuah kekecewaan, tapi kebenaran ya. Saya ambillah ide ditutupnya masjid ini ya, seperti ini kan ditutup nih, digembok nih, digembok ya. Saya jadikan sebuah ide untuk menyampaikan risalah Allah dan Rasul untuk kita semua. Ini himbauan wali kota. Nah, wali kota itu kan pemerintah, wajar-wajar saja dia mengimbau masyarakatnya untuk selamat. Tapi jelas ya, ini bahasanya adalah bahasa umum, bahasa sosial.
Tapi secara akidah tentu Pak Wali Kota lebih tahu dia bahwasannya yang paling kita takuti itu adalah Allah. Yang paling kita taati adalah Allah, tidak yang lain. Makanya sifatnya kita dengan virus atau wabah ini hanya jaga-jaga, hanya waspada saja. Semestinya tidak memutuskan kita meninggalkan masjid atau lagi untuk mengabaikan suara Allah yang ada pada para muazin tersebut. Itu. Nah, ini satu masjid ya yang tutup karena himbauan, tapi banyak masjid lain tidak tutup. Nah, mereka tetap sholat lima waktu, tetap Jumatan. Nah, saya rasa itu yang cocok karena yang mereka paham bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Nah, artinya langit dia yang menciptakan, bumi dia menciptakan, isi langit dan bumi dia menciptakan, termasuk virus corona dia yang menciptakan. Dia bosnya dia. Ini yang manggil kita ke masjid ini adalah bosnya corona itu. Apalagi ada kalimat hanya alal falah, untuk kemenangan kamu, untuk kemenangan ini. Anda akan bakal kalah kita oleh apapun, ini jaminan Allah loh. Tetapi ini kan masalah akidah, masalah keyakinan. Saya juga tidak akan mengatakan yang takut ke masjid, yang tidak mau keluar itu adalah penakut. Saya juga tidak mau mengatakan seperti itu. Ini kan kita berbicara tentang akidah Islamiah, tentang kita datang ke masjid. Tidak kita cerita tentang yang lain. Begitu. Itulah saudara-saudaraku, sebagai usahaku jangan sampai pula saya mau ke masjid ini tadi rencananya di samping untuk diskusi dengan teman-teman, berdialog dengan saudara-saudara, juga ingin bikin ini juga, bikin video juga berbicara tentang sakit. Kemudian saya tambahkan sedikit masalah sakit itu. Ya tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia bermula daripada penyakit hati. Penyakit hati. Nah, salah satu di antara penyakit hati itu yang perlu kita pahami adalah rasa takut yang berlebihan, itu penyakit hati loh. Itu satu. Rasa malas itu. Kemudian apa lagi? Tidak disiplin. Itu penyakit hati juga. Makanya orang yang sakit ini kadang-kadang Pak Ustadz bukan orang yang iri dengki, bahkan beliau orang baik kok sakit juga. Apakah itu penyakit hati? Boleh jadi. Tapi penyakit hati di bidang yang lain. Mungkin tidak disiplin, tidak jaga waktu istirahat, ataupun apa saja itu, termasuk takut yang berlebihan. Kita ini kadang-kadang sudah banyak dibunuh oleh rasa takut yang berlebihan. Sesuatu yang kita takutkan itu tidak ada, tapi rasa takut kita sudah menekan kita, sudah menyiksa kita, bahkan tidak sedikit kita yang shock karena rasa takut itu. Makanya kita kembalikan kepada sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya takut kepada Allah. Takutnya bagaimana? Takut melanggar peraturan Allah, takut melanggar larangan Allah, kemudian takut tidak melaksanakan perintah Allah. Di situ letak takut itu. Kalau kepada makhluk ini kan ada peraturannya, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya kita ikuti saja itu peraturan itu. Selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, kita ikuti saja. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka kita pertimbangkan. Ya, tidak semudah itu kita untuk takut-takut saja. Jadi ini adalah informasi yang saya sampaikan supaya bermanfaat bagi kita. Jadi bagi saudara-saudaraku yang sakit, ya bukan hanya masalah virus corona saja ya. Sakit apa saja? Sakit apa saja? Demam, malaria, sesak napas, jantung, paru-paru, diabetes, mah. Yakinlah, semua penyakit itu bisa sembuh. Setiap penyakit, kata Rasulullah, ada obatnya. Berjuanglah kita untuk berobat. Datangi dokter, datangi tabib, datangi ustadz juga boleh. Datangi Ustadz Abu Fikri misalnya boleh. Tetapi dokter, tabib, ustadz ataupun Ustadz Abu Fikri sendiri, dia hanya perantara, dia hanya pengantar, bukan penyembuh. Perantara, pengantar kepada Allah. Itu. Makanya kalau saya pribadi sebagai hamba Allah, jauh-jauh hari saya katakan bahwa saya tidak tahu sakitnya orang itu apa. Dan terus terang saya tidak bisa menyembuhkan penyakit siapa saja, termasuk penyakit saya. Tetapi dalam usaha
dalam pelajaran kita diajarkan apa itu air putih. Air putih, air minum yang putih itu diambil 1 gelas, kemudian air dan tempayan untuk mandi. Jangan lupa 3 buah jeruk nipis, 3 buah jeruk nipis untuk perontok aura. Nah, jadi kalau jeruk nipis itu kita belah, kita potong, kita peras, itu biasanya air liur kita pecah. Itu menunjukkan bahwa energinya jeruk nipis itu luar biasa. Luar biasa, dia bisa merontokkan segala sesuatu dari jauh. Nah, jadi jeruk nipis itu fungsinya adalah untuk perontokan aura yang tidak baik yang ada pada tubuh kita. Nah, sudah setelah air minum sudah disiapkan, air mandian itu, air dan tempayan yang pakai jeruk itu untuk mandian ya. Nah, baru kita berdoa kepada Allah. Sucikan diri kita, sucikan hati kita, sucikan pemikiran kita, sucikan perasaan kita, dan niatkan untuk menolong saudara kita supaya terlepas daripada beban penyakitnya yang saat itu sedang menggandrungi dan sedang menekan dia. Nah, jadi kita minta kepada Allah. Bukan kita yang ahlinya, bukan kita yang bisanya. Kita minta kepada Allah supaya penyakit itu diangkat. Caranya, kalau perlu sholat hajat 2 rakaat. Nah, sholat hajat ini kan sama dengan sholat sunnah biasa. Cuma niatnya saja. Ada suatu hajat, ada suatu kepentingan untuk kita datang kepada Allah. Sudah, kemudian bacakan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian bacakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bacakanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bacakan itu. Kemudian minta apa saja kepada Allah. Berdoa untuk saudara kita yang sakit. Berdoa, minta kepada Allah. Nah, nanti Allah akan berikan solusinya melalui air putih tadi yang sudah kita siapkan untuk diminum, melalui air mandian tadi yang sudah kita siapkan untuk dimandikan. Nah, kemudian setelah kita berdoa, ya, setelah kita bermohon, maka bacalah surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, serta ayat kursi. Kemudian tiupkan kepada minuman tadi, tiupkan kepada air tempayan tadi. Ingat suara, kata, bahasa, etikat Tuhan yang ada pada ayat-ayat itu mengandung energi tingkat tinggi loh, yang akan menggetarkan semua penyakit, yang akan menggetarkan semua wabah yang menempel pada tubuh kita. Itu makanya kalau orang-orang yang soleh, para nabi, wali, para ulama-ulama kita, kalau dia mengobat orang yang menggunakan air putih dan membacakan doa-doa dan ayat-ayat Quran yang ada pada kitab. Tujuannya untuk itu. Karena yang dibaca itu mengandung energi tingkat tinggi, nur tingkat tinggi, yang akan merontokkan semua penyakit yang ada di situ. Nah, itu. Nah, setelah dihembuskan kepada air minum, lalu dihembuskan kepada air mandi, maka air itu diminum. Nah, dimintakan kepada beliau itu tolong baca Al-Fatihah, baca sholawat Nabi, kemudian minumlah airnya. Iktikarkan, Anda akan sembuh dengan itu. Begitu juga mandi tadi, mandikan. Setelah dia dicampur dengan air lain, kita baca Al-Fatihah, sholawat Nabi, kita doakan, dicampur, maka disuruh dia mandi. Setelah dia mandi, dia berpakaian lagi, disisir rambutnya, dirapikan pakaiannya, maka kita cabut. Kita mulai memegang kepalanya, kita pegang kepalanya itu. Kita bacakan ayat kursi. Kita masukkan ayat kursi ke dalam dirinya, dalam rasa kita, dalam itikat kita. Sudah, pegang bahunya, 2 bahunya. Sama, ditanamkan ayat kursi dengan itikat kita. Terakhir baru kita cabut penyakit itu. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari tulang ekor, diangkat ke atas. Kenapa sedemikian? Di belakang itulah terdapat syarat pengaturan gerak manusia. Jadi jin pun juga kalau dia kemasukan kayak di sana tempat duduknya, di tulang belakang, di saraf belakang. Maka kita angkat pelan-pelan, kita tarik, kita tarik ke atas. Nah, kemudian yang dari bahu tadi ditarik ke kiri kanan, gitu.
Nah, kemudian di kepala juga ditarik, dicabut, di ujung tangan dicabut, di kaki juga dicabut. Nah, tapi sebelum kita mencabut, setiap yang kita pegang kita gunakan ayat kursi supaya bakterinya, supaya virusnya, supaya penyakitnya dirontokkan oleh Allah dengan kekuatan energi yang ada pada suara kita, kata kita, ucapan kita, bacaan kita. Ikat kita itu yang paling hebat, keyakinan kita. Nah, makanya Allah katakan ana inda zoni abdi bi in zona khairu fa khairu in zona syarran fa syarru. Aku akan mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, aku berikan baik. Dia bersangka buruk, aku berikan buruk. Nah, makanya kita harus bersangka sembuh. Kalau kita bersangka sembuh, kita berkeyakinan sembuh, insya Allah Allah menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Siapa lagi? Karena faizam marita fa'inaka yasfin, ya Allah. Kalau kami sakit, tentu engkau yang akan menyembuhkan. Kembali pada konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Kemudian juga Allah berjanji. Apa janjinya? Ud'uni wastajib lakum. Nah, kalau kamu meminta, pasti ku perkenankan. Nah, mau tidak kita minta? Itu persoalannya itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, terhadap wabah ini kita harus sabar, kita harus tabah. Namun dalam sabar dan tabah itu jangan takut. Harus kita pahami bahwa Allah itu zat pencipta langit dan pencipta bumi. Pencipta segala apa yang ada di dalamnya, termasuk virus corona. Dia yang menciptakan. Kalau Allah manggil, ya datang dululah. Datang dulu kita. Kenapa kita? Datang dulu. Datang, jangan tidak datang. Karena bahaya. Panggilan Tuhan tidak datang itu bahaya itu. Kena sanksi kita. Apalagi dia memanggil kita untuk berhubungan. Hayya 'alas sholat. Marilah berhubungan ku wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku. Untuk apa? Hanya 'alal falah, untuk kemenanganmu. Nah, dimenangkan kita ini bukan untuk dikalahkan, untuk dimenangkan loh. Nah, ini kadang-kadang kita tidak paham. Oke, saya berharap kepada semua muslim yang ada di dunia ini, tolong perhatikan suara Allah, kata Allah, seruan Allah yang ada pada suara muazin. Yang kedua, masjid. Baiti fil ardi, masjid. Nah, rumahku di muka bumi itu masjid. Nah, kita itu bertamu ke rumah zat pencipta langit dan bumi, ke rumah zat yang menciptakan corona ataupun wabah lainnya itu. Kemudian kita datang juga tidak sembarang datang, kita kan diundang. Hanya 'alas sholah. Nah, marilah berhubungan dengan wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku. Nah, untuk apa? Hanya 'alal falah, untuk kemenangan kamu, untuk keberhasilanmu. Oleh karena itu, mohon betul, hilangkan rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tapi tetap disiplin, hati-hati, waspada. Kita gunakan peraturan pemerintah. Oke. Atau mereka mengatakan sholatnya berjarak-jarak. Mari kita berjarak-jarak. Walaupun di ajaran Nabi tidak ada itu. Di ajaran Allah tidak ada. Justru saf, rapat, dan lurus. Nah, tapi kalau kita kuat, kalau kita yakin, tidak perlu berjarak-jarak. Tetap rapat, tidak masalah. Gitu. Karena orang yang masuk ke masjid itu bersih pemikirannya, bersih perasaannya, bersih pakaiannya, bersih itikadnya. Bukan orang kotor loh ke situ. Nah, maka insya Allah di saat dia berwudu, maka semua penyakit-penyakit, wabah-wabah itu rontok. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sabda beliau, ketika kita berwudu, maka rontoklah semua dosa-dosa. Apa artinya itu? Dosa itu penyakit, efek daripada kesalahan kita. Itu dosa. Dikatakan rontok. Sewaktu kita berwudu itu bersama jatuhnya air ke lantai. Begitu peraturan Nabi. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi, kalau kamu ke masjid, selangkah kaki kanan melangkah ke masjid, ke rumah Allah, diangkat derajatmu. Yang kamu tadi bodoh dipintarkan, kamu miskin dikayakan, kamu sakit disembuhkan. Tapi ingat ya, ini cerita roh ya, bukan cerita fisik. Kalau fisiknya bodoh, itu lain. Tapi ruhnya dipintarkan. Kalau fisiknya miskin, ruhnya dikayakan. Kalau fisiknya sakit, ruhnya disembuhkan. Nah, makanya banyak kita lihat orang baik-baik itu sakit bukan karena dia dihukum juga, tetapi secara ruh dia disehatkan,
dia dikayakan, dia dipintarkan, dia dicerdaskan. Gitu. Ada jaminan. Masuk ke masjid, masukkan kaki kanan dulu dengan doa Bismillahi Allahumma aftah alayya rahmataka mina dunia ila akhirah fadkhuli fil jannataka innaka ghafurur rahim. Itu, ya Allah, bukakan bagiku pintu berkah, pintu keselamatan, kebahagiaan. Nanti masukkan aku ke surgamu, selamatkan aku ya Allah. Itu doa kita saat mau masuk masjid. Dalam masjid kita sholat, bertemu dengan Tuhan, saf rapat dan lurus, kata Allah dan Rasul melalui Pak Imam. Kita rapat dan lurus. Sudah sholat kita salaman, dikatakan lagi waktu salaman itu, dirontokkan lagi dosa-dosa. Ini kan jaminan-jaminan yang tidak masuk akal manusia sekarang loh. Jadi berwudu sudah merontokkan dosa, melangkah kaki kiri sudah merontokkan dosa, bersalaman sudah merontokkan dosa. Ya dosa itu efek dari perangai buruk kita. Termasuk semua wabah penyakit yang ada pada kita, pada hakikatnya dirontokkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah dan Rasul itu berbohong terhadap semua pernyataan yang ada pada kitab dan hadis. Gitu loh. Ini himbauan surat edaran. Ini lengkap nih. Itu. Jadi itulah saudara-saudaraku, mohon maaf lahir dan batin. Tidak mempropaganda, tidak menghasut, tidak memfitnah, tidak mengajak orang untuk menentang peraturan yang ada, tetapi menegakkan akidah Islam. Saya berbicara dalam versi keimanan, bukan versi emosi, bukan versi hawa nafsu, bukan versi iri dengki, tidak loh. Nah begitu. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bikin video Pak, vlog. Ada catatan ini nih. Ada orang lewat, kita sapa. Baik. Oke deh, pulang. Sudah habis waktunya. Karena pagi sarapan dulu. Kita cari lontong. Lontong apa Pak Abu Fikri? Kita makan lontong tunjang, oke. Saya tidak ada teman nih, mestinya kita ditemani apa di kawan. Oke, sip. Oke, goodbye masjidku, tempat ibadahku, tempat aku menuntut ilmu. Sementara waktu ya, aku pulang dulu. Salam kepada saudara-saudaraku yang biasanya ikut diskusi bersamaku di pagi hari. Pada hari ini kita off dulu diskusinya. Ya, kemarin ada telepon sih, tapi tidak saya angkat dari Pak Ustadz Henry. Mungkin dia mengatakan besok pagi tidak ada acara kita di sini. Oke, sip.